Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra tani muda dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini jumpa kembali dengan video saya, ya, masih di channel YouTube saya, Kakang Mas Dia ini, yang bertujuan untuk memotivasi dan berbagi ilmu di antara kita sesama anak bangsa, khususnya petani muda dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menangani atau menanggulangi ketika tanaman kita, khususnya kencur, dalam hal ini terserang yang namanya hama, yaitu hama jamur, yang meskipun telah berbagai macam cara kita lakukan, produk-produk, jenis produk macam-macam telah kita gunakan, namun masih tetap belum memberikan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan memberikan suatu ide langkah yang tentunya untuk terhindarnya penularan penyakit, khususnya dalam hal ini jamur, terhadap tanaman kencur kita. Langkah ini tentunya langkah yang terakhir, ya, ilmu pamungkas yang segera mungkin harus kita lakukan agar tanaman kencur kita bisa terselamatkan, ya. Meskipun kita telah menggunakan berbagai macam produk, ya, untuk jenis obat guna menyembuhkan atau menghindarkan tanaman kita dari gangguan hama, dalam hal ini adalah jamur khususnya, namun masih tetap belum ada perubahan yang signifikan. Nah, maka dalam hal ini, pada kesempatan video ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya, bagaimana cara menangani tanaman khususnya kencur kita yang terserang penyakit jamur, ya. Oke, kita langsung ke lokasi, kita lihat bagaimana kondisi tanaman yang terserang jamur. Setelah itu apa yang harus kita lakukan untuk menghindarkan penyakit pada tanaman kencur kita, khususnya jamur. Yuk kita ke lokasi. Nah, ini rekan-rekan, ini adalah bagian hutan yang terserang hama jamur pada tanaman kencur. Seperti ini, akhirnya dia layu dan akhirnya dia mati. Jadi langkah yang harus kita lakukan setelah seperti ini, rekan-rekan sekalian, segera lakukan pemindahan tanaman kencur yang masih segar, ya, yang belum terserang atau yang tidak terserang hama, guna menghindari penularan. Dipindahkan di tempat lain. Dalam hal ini bisa dipindahkan pada polybag, ya, pulang tentunya, guna menghindari penularan pada kencur yang masih sehat, yang berada berdekatan tanaman yang terserang penyakit jamur.
seperti ini kan. Ini ya seperti ini masih segar ya, masih bagus. Ini segera pindahkan di polybag tentunya seperti ini ya, minimal untuk mencegah terjadinya penularan yang terlalu banyak. Kalau tidak, kita bisa menyelamatkan khususnya yang berdekatan pada tanaman yang terserang. Ini adalah contoh yang terkena jamur. Ini bisa putih-putih ini, kan ini adalah jamur. Makanya di sini layu dia. Kalau udah seperti ini udah sulit, rekan-rekan sekalian, udah sulit. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang telah saya alami ya, khususnya pada 3 tahun terakhir ini. Jadi penyakit pada tanaman kencur ini terjadi pada akhir-akhir ini atau 3 tahun terakhir ini. Terjadi hama pada tanaman kencur 3 musim ini, rekan-rekan sekalian. Sebelum itu tidak pernah yang namanya ada hama jamur yang menyerang pada tanaman kencur. Seperti ini teman-teman, kalau bisa rekan-rekan lihat, ini adalah jamur ya, warna putih ini. Ini kalau tidak segera kita atasi ya, ini berbahaya bagi tanaman-tanaman kencur yang lain. Ini yang berada di sebelah tanaman yang terkena penyakit jamur ini terus menular dia. Karenanya untuk meminimalisir terjadinya kematian pada tanaman kencur kita, usahakan lakukan pemindahan terhadap tanaman kencur kita yang berdekatan pada tanaman yang terserang jamur. Yang berdekatan saja, paling tidak 1 meter atau 2 meter dari jarak tanaman yang terserang penyakit jamur. Nah, kalau seperti ini rekan-rekan, ini harus diangkut semua ya, harus diangkut semua. Ini 2 baris nih yang masih muda, yang masih bagus, ini harus segera dibongkar dan dipindahkan ke pot. Nah, ini rekan-rekan, ini kelihatan jauh ya, namun jamur tersebut sudah mulai mendekat pada tanaman ini yang masih jauh ini. Ini kalau kita biarkan terus, ini akan terjadi kematian pada tanaman ini yang masih jauh. Ini jamur ini putih ya, maka solusinya
sudah kita bongkar ya, sudah kita bongkar yang berdekatan pada tanaman penyakit. Buang tanahnya. Lalu kemudian nanti nyampe rumah dicuci ya, yang bersih nih, cuci yang bersih menggunakan air sumur ya. Untuk selanjutnya nanti kita masukkan dalam polybag atau pot ya, guna meminimalisir terjadinya kematian pada tanaman kencur kita. Seperti ini Pak, ini adalah jamur ya. Dan ini kalau kita biarkan ini akan terus ya menggerogoti tanaman kencur kita ini, sehingga kemudian dia layu ya seperti ini, dan pada akhirnya dia mati. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jamur pada tanaman kencur yang akhir-akhir ini menjadi momok untuk kita semua, khususnya petani kencur ya, karena sampai saat ini memang belum ada obat untuk yang betul-betul dapat menanggulangi jamur pada tanaman kencur. Belum ada. Karenanya ini saya lakukan cara ini ya, untuk memindahkan tanaman kencur yang masih subur, yang masih bagus, untuk dibawa pulang. Selanjutnya kita akan pindahkan ke polybag ya, seperti ini ya. Ini kita buang tanahnya, jangan sampai bawa pulang ini. Kemudian kita cuci nanti di rumah. Setelah kita cuci bersih, kemudian kita taruh ke dalam polybag, atau bisa juga di dalam pot-pot bunga ya, untuk sekaligus kita menghias rumah kita ya, dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Setelah bibit dicuci bersih ya, lakukan pengisian tanah pada polybag ya. Tentunya dalam pengisian tanah ini tidak perlu penuh-penuh terlebih dahulu. Isi kurang lebih 2 cm ya, 2 cm, guna untuk persiapan akar tersebut. Nanti dia akan digunakan untuk akar tersebut dalam mencari makanan. Kemudian setelah polybag diisi dengan tanah, lalu kencur ya yang telah dibersihkan tadi dimasukkan ke dalam polybag tersebut. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu
tambahkan tanah ya, kurang lebih 10 cm ketebalannya, sehingga keseluruhan tebal tanah pada polybag ini adalah 12 sampai 13 cm nantinya ketebalan itu. Dengan cara ini insya Allah kita dapat menyelamatkan dalam bentuk ikhtiar kita. Kembali lagi, yang menyelamatkan itu adalah tetap Yang Maha Kuasa, namun setelah melalui usaha yang maksimal kita, tentunya selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu sudah kita isi ya tanahnya, nah, sedikit-sedikit. Di sana itu yang ada potnya, nah di sana itu yang di tanah. Ini di belakang rumah ini saudara. Lalu kemudian setelah dimasukkan bibit ya, diberi tanah lagi dengan ketebalan kurang lebih 10 cm ya. Tadi sudah disampaikan bahwa total ketebalan tersebut adalah 12 sampai 13 cm ketebalan tanah tersebut dalam polybag, sehingga nanti buah kencur tersebut juga akan rata-rata adalah 10 cm panjangnya. Kita lihat yang sudah kita masukkan bibitnya ya di sana itu. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam polybag ya. Setelah ini nanti kita siram pemirsa, siram ya, agar dia tumbuh dengan segar kembali. Ini adalah upaya dalam rangka kita mengurangi tingkat kematian tanaman kencur kita yang disebabkan oleh jamur. Lanjut ya, yang ada tanaman kencur dalam pot ya, itu di depan rumah, kita taruh di teras sekaligus kita menghias lingkungan rumah kita dengan tanaman yang bermanfaat. Nah, ini yang kita taruh atau kita pindahkan pada pot-pot bunga yang tetap subur bagus ya. Cek sana. Sekaligus kita menghias rumah kita dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat dan menghasilkan tentunya. Ada juga yang di dalam rumah pemirsa. Ini adalah produk-produk yang saya gunakan. Baik pemirsa, mitra tani muda dimanapun Anda berada, demikian tadi video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang pada saat ini mungkin rekan-rekan tanamannya khususnya kencur ya terdapat gangguan berupa jamur. Terus semangat, jangan berputus asa, terus lakukan yang terbaik ya, mengingat kita hanya
sebatas berusaha, berikhtiar. Selebihnya adalah urusan Allah yang Maha Kuasa. Yang penting kita sudah berusaha, berdoa, melakukan yang terbaik sebagai kewajiban seorang hamba. Mudah-mudahan tanaman kita semua bisa terselamatkan dengan upaya yang maksimal yang telah kita lakukan, sehingganya ke depan kita bisa memetik atau memanen hasil pertanian kita ini sesuai dengan yang diharapkan, tentunya atas izin yang Maha Kuasa. Itu saja mitra tani muda sekalian dimanapun berada, video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon masukan dan saran untuk rekan-rekan yang mungkin mempunyai atau memiliki pengalaman lebih dari yang saat ini kami suguhkan. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.